wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan materi e-learning ini. Sebelumnya selamat datang di mata kuliah pengantar Humas dengan saya, Fadli Muhammad Atalarik, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Humas. Oke, setelah kita berbicara tentang stakeholder teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang salah satu program atau salah satu kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pemangku kepentingan yang amat penting dan juga amat dekat dengan perusahaan atau organisasi, yaitu masyarakat sekitarnya atau yang dianggap sebagai community relations. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira kegiatan apa sih yang biasanya sering banget dibicarakan atau bahkan kasarnya sering sekali bahasanya dibuat semacam anggaran terpisah untuk melakukan program sosial tersebut. Nah, itu namanya adalah CSR atau bisa dibilang Corporate Social Responsibility atau mungkin secara bahasa Indonesianya tanggung jawab sosial perusahaan teman-teman. Nah, lalu apa sih yang dia maksud dengan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini teman-teman? Nah, CSR ini adalah teman-teman sebuah bentuk perhatian dari sebuah perusahaan atau organisasi terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dengan bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. Jadi bisa dibilang kenapa bahasanya perusahaan harus bertanggung jawab dengan para masyarakatnya, karena secara nggak langsung misalnya masyarakat dia memberikan izin gitu untuk perusahaannya beroperasi, berproduksi, terus juga misalnya berkantor di sekitar rumah mereka. Di sisi lain, pada akhirnya apa? Mereka juga bisa jadi terkena dampaknya. Misalnya dampak positif, entah misalnya karena pembangunan yang besar-besaran dilakukan oleh perusahaan, maka biasanya perumahan sekitarnya atau komplek-komplek sekitar masyarakat tersebut akan terkena dampak atau bisa dibilang kecipratan lah gitu, kecipratan pembangunan tersebut, entah misalnya revitalisasi perumahannya dan lain sebagainya. Ataupun mungkin secara dampak negatifnya, misalnya perumahan tersebut berdekatan dengan pabrik. Nah, pabrik ini kan identik dengan misalnya limbah pabrik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi dampak negatif yang akhirnya muncul di perumahan-perumahan tersebut teman-teman. Jadi oleh karena itu teman-teman bahasanya perusahaan sebagai asas berterima kasih atau minta maaf atas segala dampak-dampak negatif ataupun positifnya, biasanya mereka melakukan program CSR atau program tanggung jawab sosial dengan para masyarakat sekitarnya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih seorang perusahaan atau sebuah perusahaan atau bisa dibilang sebuah organisasi ini melakukan program CSR teman-teman. Nah, yang pertama satu public relations. Nah, karena biasanya setiap perusahaan teman-teman itu dia punya namanya divisi PR atau bagian PR atau bagian humas dan lain sebagainya. Nah, salah satu dari program PR teman-teman itu adalah CSR. Selain mungkin program PR yang mungkin publisitas atau menjalin hubungan dengan pihak luar, menjalin hubungan dengan media, nah salah satunya adalah membuat program CSR teman-teman. Nah, dari sini biasanya PR melakukan semacam pembuatan proposal, lalu juga misalnya pengeksekusian mengenai CSR itu sendiri. Bahkan ada pemisahan anggaran untuk bahasanya si CSR itu sendiri. Karena apa? Karena PR kan seperti apa yang tadi kita sampaikan mengenai objektif PR itu ada salah satu citra yang positif teman-teman ya. Nah, citra yang positif ini bisa kita dapatkan dengan salah satunya program CSR itu teman-teman. Nah, selanjutnya CSR ini kadang dilakukan untuk sebagai strategi defensif teman-teman. Strategi defensif itu seperti apa sih? Kayak misalnya contoh, sebuah perusahaan dia habis kena masalah teman-teman. Dia habis membuat blunder entah itu misalnya di dunia nyata ataupun di media sosial. Nah, salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban atau bahasanya untuk memperbaiki atau bahasanya bisa dibilang untuk meminimalisir kerusakan citra yang mereka dapat, salah satunya adalah program sosial itu teman-teman, agar bahasanya dia setelah membuat kesalahan, dia setelah membuat permasalahan, dia dianggap bahasanya cukup baik, yaitu salah satunya menggunakan program dari CSR itu teman-teman. Dan juga biasanya teman-teman CSR itu digunakan karena menjadi sebuah visi dari perusahaan. Karena biasanya ada perusahaan yang bahasanya dia bukan cuma berorientasi pada benefit aja atau profit aja teman-teman, tapi dia juga memikirkan kebutuhan sosial atau kehidupan sosial di para masyarakatnya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kira-kira nih fungsi CSR nih apa sih, atau kira-kira kenapa bahasanya CSR ini banyak banget digunakan oleh para perusahaan
Nah, ini salah satu contohnya atau fungsinya adalah pertama satu sebagai izin sosial beroperasi teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pada dasarnya karena kita sebagai perusahaan atau sebagai organisasi sudah diizinkan untuk beroperasi, maka sebagai timbal baliknya atau sebagai balas budinya ya teman-teman, quote and quote, itu biasanya perusahaan akan membuat program CSR gitu untuk bahasanya membantu masyarakat misalnya mengurangi atau bahasanya mencari jalan keluar dari permasalahan di permasyarakatan tersebut teman-teman. Terus juga mengurangi resiko bisnis perusahaan. Nah misalnya resiko bisnis perusahaan itu apa sih? Kayak misalnya contoh tadi ada limbah misalnya atau misalnya ada dampak-dampak negatif yang muncul. Nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk bahasanya kepedulian atau permintaan maafan dari perusahaan terhadap para masyarakatnya. Sekaligus juga untuk mengurangi risiko bisnis perusahaan teman-teman. Selanjutnya melebarnya akses sumber daya. Jadi bisa dibilang CSR ini juga dijadikan sebagai akses untuk bahasanya memperkenalkan gitu perusahaan, sekaligus juga untuk melebarkan bahasanya kebermanfaatan gitu. Di sisi lain kayak misalnya contoh perusahaan bisa dibilang kayak perusahaan ini dia bisa mencari karyawan dari masyarakat sekitar seperti itu. Jadi secara nggak langsung kayak melebarkan akses sumber daya manusianya teman-teman. Setelah itu juga bisa diberdayakan manusianya agar bisa dibilang yang berkembang ini bukan cuma perusahaannya aja, tapi yang berkembang juga orang-orang sekitarnya teman-teman. Sekaligus juga kita nggak lupa kalau perusahaan ini juga memproduksi sesuatu kan untuk dijual teman-teman ya. Jadi salah satu fungsinya adalah melebarkan akses menuju market atau target segmentasi marketnya teman-teman atau target pasarnya. Nah karena CSR ini untuk memperkenalkan, nah ini juga bisa dilakukan sebagai untuk mempromosikan juga teman-teman, mempromosikan produknya, mempromosikan perusahaannya agar bahasanya bisa dijual atau bisa membuat minat jual atau minat konsumen kepada para masyarakat ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman ada juga memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Nah misalnya ada permasalahan yang muncul, salah satu program yang sering digunakan juga adalah program CSR. Sekaligus juga dengan memperbaiki hubungan dengan regulator. Dalam hal ini misalnya contoh dengan pemerintah kota teman-teman. Sekaligus juga meningkatkan produktivitas karyawan. Karena kenapa? CSR ini salah satunya adalah meningkatkan citra dari perusahaan teman-teman. Nah citra perusahaan yang baik atau misalnya citra perusahaan yang positif ini dianggap baik kalau misalnya produktivitas karyawannya itu memiliki pengaruh atau memiliki dampak yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kira-kira gimana sih implementasi dan pola model CSR ini teman-teman? Nah, ada 4 teman-teman. Yang pertama, CSR dilakukan langsung oleh perusahaan. Jadi perusahaan secara realnya teman-teman, dia benar-benar bahasanya membuat proposal, terus menganggarkan, terus mengeksekusi, dan lain sebagainya hingga bahasanya secara evaluasinya tuh itu perusahaan yang buat, itu ada. Misalnya dibuat secara rutin, entah itu misalnya setahun sekali, setahun 2 kali, dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman CSR dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau grupnya. Mungkin teman-teman kayak pernah tahu ada namanya Jarum Foundation atau misalnya Yayasan Astra dan lain sebagainya. Nah itu ada yayasan-yayasan yang menjadi anak perusahaan atau menjadi bawahan dari naungan si perusahaan tersebut, perusahaan korporat tersebut. Maka biasanya CSR tersebut dilakukan oleh para yayasan-yayasan tersebut teman-teman. Atau CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Misalnya kayak contoh ada perusahaan yang bahasanya bermitra dengan pihak desa atau bermitra dengan pihak perkampungan yang bahasanya untuk menolong mereka atau bisa dibilang membangun sesuatu hal yang bermanfaat atau memberdayakan masyarakat teman-teman. Kurang lebih begitu. Selanjutnya juga ada beberapa perusahaan yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Hal ini misalnya kayak ada gabungan-gabungan perusahaan atau kombinasi-kombinasi perusahaan yang akhirnya mereka bahasanya entah itu mungkin saling membantu dalam hal misalnya finansial atau mungkin secara material atau mungkin secara sosialnya teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah terus kira-kira bagaimana sih bentuk kegiatan CSR teman-teman? Nah bentuk kegiatan CSR ini ada 4. Pertama ada community development, jadi kayak pengembangan masyarakat gitu. Pengembangan masyarakat itu kayak misalnya contoh kita melakukan pelatihan, kita melakukan seminar, kita melakukan sosialisasi dan lain sebagainya.
Terus juga community services, jadi bisa dibilang kayak pelayanan terhadap masyarakat. Kayak misalnya contoh pembangunan masjid, pembangunan rumah, pembangunan toilet, dan lain sebagainya. Terus juga ada community empowerment atau community involvement, jadi pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bisa dibilang atau keterlibatan masyarakat ini seperti kayak misalnya contoh kita mengadakan acara di kantor kita, tapi kita juga mengajak masyarakat atau kita melibatkan masyarakat untuk bergabung ke dalam acara sosial itu, teman-teman. Terus juga yang terakhir ada community investment. Jadi kayak semacam ada sumbangan atau bahasa ada investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para masyarakat atau terhadap misalnya perkampungan atau terhadap pedesaan atau terhadap para masyarakat sekitarnya untuk bahasanya bisa mengembangkan mereka juga, namun lewat finansial, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kira-kira apa sih kira-kira jenis kegiatan CSR itu, teman-teman? Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu gitu, kalau misalnya baksos atau misalnya bakti sosial atau misalnya KKN dan lain sebagainya, itu udah salah satu bentuk juga semacam CSR secara nggak langsungnya aplikasi ya, teman-teman. Namun kalau secara perusahaannya gimana sih? Nah, pertama satu ada pengembangan ekonomi, teman-teman. Kayak misalnya contoh satu ada pengembangan UMKM, terus juga kayak ada pengembangan koperasi, teman-teman, atau kegiatan di bidang peternakan dan juga di bidang pertanian, teman-teman. Selanjutnya ada kegiatan mengenai kesehatan dana gizi masyarakat. Kayak misalnya teman-teman tahu mungkin semacam ada pengobatan, posyandu, penyuluhan, imunisasi, atau program sanitasi, atau mungkin yang sedang tren sekarang terjadi saat di COVID ini adalah vaksinasi, teman-teman. Baik sekali misalnya kayak bahkan mal-mal itu menyelenggarakan vaksinasi dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk bahasanya CSR dalam hal ini dalam program kesehatan, yaitu vaksinasi, teman-teman. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan ini juga salah satu CSR yang sering banget dilakukan oleh si perusahaan. Kayak misalnya teman-teman menanam 1000 pohon, atau misalnya penanganan limbah di sungai, atau pemukiman masyarakat, atau misalnya pengelolaan sampah rumah tangga, dan lain sebagainya. Ada juga pendidikan keterampilan dan pelatihan. Ini kayak misalnya pemberian beasiswa ya, teman-teman, terus juga memberikan semacam pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Samping itu juga ada namanya sosial budaya, agama, dan infrastruktur. Nah, kalau ini kayak semacam perbaikan fasilitas, kayak pembangunan masjid, pembangunan toilet, terus juga kayak acara baksos di desa, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. Semoga teman-teman dapat memahami dan juga dapat mengerti serta mengaplikasikan apa yang dimaksud dengan CSR itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf atas segala penyampaian dan penyajian materinya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.